alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah, waktu itu seperti saif ya. Maka dengan ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa'tini maka abada. Waktu tidak terasa bagaikan pedang yang selalu memotong kita, mempersingkat waktu kita hidup di dunia. Kalau di akhirat, Allah menyatakan kita kekal abadi. Yang bahaya ini kita sekarang masih berada di fase kehidupan dunia, di mana kita akan ditebas oleh pedang. Nah, dalam bulan ini, Abah menaruh arti alif yang terakhir, yang ketiga, karena di bulan Jumadil akhir ini ada 3 alif, Jumadis Saniyah. Ya, bisa Jumadis Saniyah, bisa Jumadil akhir. Alif yang ketiga, Abah tuliskan al-yaum. Ini sebetulnya takut gitu ya. Abah menuliskan al-yaum, karena al-yaum ini sangat besar artinya bagi kehidupan kita sebagai khususnya murid-murid pengersa Abah. Apalagi di situ ada alif lam, ada ma'rifat. Al-yaum, hari ini. Kalau yaumun, hari ya bisa hari Minggu atau Ahad, Senin atau Selasa, atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau al-yaumu atau al-yauma itu artinya adalah hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan hari ini? Ada apa dengan hari ini? Kalau guru biasanya bertanya kepada muridnya, hari apa ini? Mahadzal yaum atau mal yaum? Maka para murid menjawab al-yaum, yaumus Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Nah, di bulan Jumadil akhir ini ada beberapa kejadian juga yang sangat penting. Kalau menurut para ahli sejarah, lahirnya Siti Fatimah, putri kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, putri bungsunya, yang lahir atau yang Rasulullah habis Isra dan Mi'raj, ya, kemudian Rasulullah melakukan kewajiban sebagai suami, kemudian setelah Bunda Khadijah meninggal, lahirlah Siti Fatimah. Kemudian juga di mana wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wafatnya best friend atau juga mertuanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Abah menerangkan di dalam kitab pada Ilusuhur, yang dimaksud dengan al-yaum yaitu yaumul ladzi anta fihi. Hari yang mana kita ada di dalamnya. Banyak gitu artinya. Tetapi Abah menerangkan lagi wahwa hadhis sa'ah. Yaitu apa? As-sa'ah, hari kiamat. Kalau as-sa'ah secara lafdhiyah artinya jam. Ya. Tapi juga bisa juga artinya adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu merupakan hari yang sangat ditakuti oleh seluruh makhluk. Kenapa? Karena hari kehancuran di dunia. Semuanya hancur, tidak ada yang tersiksa. Bumi hancur, planet-planet hancur, alam semesta ini hancur. Malaikat-malaikat juga nanti pada dicabut ruhnya. Kemudian yang tinggal siapa? Malaikat Israel dengan Allah. Allah bertanya kepada Israel, sekarang siapa yang tinggal? Kamu dan aku. Sekarang cabutlah nyawa engkau, wahai Israel. Maka malaikat Israel mencabut dirinya sendiri. Maka tinggallah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kenapa ini ditakutkan? Karena manusia itu sudah dikasih konsekuensi, yaitu dengan adanya surga dan neraka. Tapi yang istimewanya di dunia Thariqah ini, yang kita geluti hari ini adalah tidak peduli lagi dengan surga. Tapi yang kita selalu sebutkan dan yang pengersa Abah selalu beritahukan
adalah yang mempunyai surganya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis, Innal Aisha Aisyul Akhir, bahwa sesungguhnya kehidupan yang ini nih, ya ada alif lam lagi, ada ma'rifat lagi. Kehidupan yang ini yang sekarang kita jalani adalah kehidupan akhirat. Maka ini menjadi muhasabah buat kita. Kalau kita bahagia, tenang, maka itulah kehidupan akhirat kita. Makanya pengersa Abah pernah ditanya oleh Ikhwan, kapan hari kiamat itu? Apa kata Abah? Hari ini. Kiamat itu adalah hari ini. Bahkan ada yang lebih besar lagi dari kiamat. Apa? Goflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kepada Allah. Kadang-kadang suka lepas zikir khafinya. Tapi ntar ingat lagi. Ya namanya kita murid ya. Harus selalu diingatkan. Lepas, pasang, lepas, pasang. Makanya ada yang namanya zikir khafi. Kenapa? Supaya terus dawam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah itu pernah diundang ke Universitas Paramadina. Abah itu ceramahnya kalau kita dengar simpel, tapi masuk ke hati gitu ya. Artinya apa yang diceramahkan oleh Abah tuh Masya Allah. Abah bertanya kepada para hadirin yang di sana. Yang di sana banyak para profesor-profesor. Ditanya, Cung siapa yang tahu besok yang akan meninggal? Tidak ada yang ngacung jarinya. Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan meninggal besok. Nah, sedangkan di dalam keterangan-keterangan kitab, di dalam keterangan-keterangan hadis bahwa kiamat adalah hari ini. Kata Abah juga waktu itu pernah pidato di Senarasa, besok juga bisa kiamat. Beliau seorang Syekh Mursyid. Saya juga pernah bertanya kepada beliau, karena beberapa tahun yang lalu sedang viral keluar emas dari Sungai Efrat. Abah, ini sekarang udah akhir zaman. Betul kata Abah. Itu emas-emas di bawah Sungai Efrat sudah keluar. Tapi baru sebesar kerikil Abah. Apa kata Abah? Jawaban seorang Syekh Mursyid. Itu baru bubuknya. Baru bubuknya, Ibu Bapak. Baru bubuknya. Memang dalam keterangan hadis, di dalam hadis-hadis, itu juga nanti akan keluar emas-emas sebesar tiang-tiang di Masjidil Haram. Itu nanti sampai sebesar itu keluarnya. Kenapa? Karena di situ ada gunung emas. Ketika di akhir zaman nanti, itu akan keluar semuanya. Akan naik. Abah bilang apa? Itu baru bubuknya. Apalagi yang kemudian Abah bilang, matahari laporan. Semuanya laporan. Itu baru bubuknya. Artinya apa? Kata Abah, kita tidak usah mempedulikan. Yang dinamakan kiamat itu adalah apa? Adalah kita lupa kepada Allah. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita semua. Makanya Abah itu memberi lapisan-lapisan peringatan kepada kita. Sholat, zikir, ya sholat itu zikir juga. Kemudian manakib, itu ring-ring untuk menjaga apa? Supaya kita tidak lepas daripada zikir kepada Allah. Maka fa'in kunta la ta'lamu ilmal yakin, seandainya kamu tidak tahu bahwa besok itu akan mati atau akan hidup, ya, secara yakin, maka fahadal yaumu yaumul akhir laka. Maka hari ini adalah hari akhir untuk kamu. Kafa binafsikal yaumal hasib. Maka sesungguhnya cukuplah hitunganmu hari ini. Artinya apa? Berbuat semaksimal mungkin untuk hari ini, karena kita tidak tahu besok apakah kita akan meninggal atau apakah kita akan hidup. Wa fi ba'dil hadis juga dikatakan di dalam sebagian hadis al-ahadis. Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia terlaknat. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mahrumun. Dan barang siapa yang tidak menambah atau barang siapa yang lebih jelek daripada kemarin,
maka dia termasuk yang ada di dalam kerugian. Walaupun di sini artinya mahrumun. Wa man lam yakun fi ziyadah, barang siapa yang tidak ada tambahan kebaikan, fahuwa fin nuksan, maka dia berada di dalam kekurangan. Wa man kana fin nuksan, barang siapa yang berada di dalam kekurangan, fal mautu khairun lahu, maka maut lebih baik baginya. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Seorang muslim harus berbuat baik dan lebih meningkatkan dalam hari itu, karena tidak tahu besoknya akan hidup atau akan mati. Maka Abah memberikan rumus. Yang pertama adalah fuz fi hadzal yaum. Jadilah orang yang beruntung di hari ini. Artinya beruntung di hari ini, banyaklah beramal soleh. Banyaklah berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Kemudian yang kedua, watub ilallah, dan bertobatlah kepada Allah. Maka para ulama menyarankan kepada orang-orang muslim yang masih hidup pada bulan Jumadil akhir ini, banyaklah bertobat kepada Allah. Wa tahhir qalbaka wa qalbaka, dan yang ketiga, bersihkan hatimu, sucikan zahirmu. Kalau siapa yang sudah bersih hatinya, maka otomatis kalau sudah bersih batinnya, maka zahirnya otomatis akan bersih juga. Kenapa? Karena selalu dibersihkan. Karena apa? Yang namanya kolbu itu otak dari semuanya. Ibaratnya pilotnya. Kalau pilotnya sudah menyuruh bersihkan, pasti semuanya dibersihkan. Nah, jadi anggota badan ini, pilotnya adalah kolbun. Nah, kolbun itu makanya kalau kita zikir kopi, arahkan ke kolbun kita, yaitu 2 jari di bawah susu kiri. Nah, itu di situ letaknya kolbun. Kemudian yang keempat, wa anib ilaihi, dan kembalilah kepada Azza wa Jalla. Biqalbika salim, dengan hati yang selamat. Selamat lisannya, selamat hatinya, selamat anggota badannya dari segala semua dosa baik kecil maupun besar. Takun minal aidin wal faizin wal makbulin, maka kamu menjadi orang yang kembali, orang yang beruntung, dan orang-orang yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan Al-Yauma ada ayat yang sangat menarik, di mana ini merupakan kejadian yang akan datang dan sudah diberitahukan kepada kita. Hari di mana Allah akan bercakap-cakap dengan segolongan jin dan manusia pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai segenap golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Yaqussuna alaikum ayati, yang menyampaikan ayat-ayatku. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan sudah memberi peringatan, artinya dan memberi peringatanmu tentang pertemuan hari ini. Qalu syahidna ala anfusina, mereka berkata, ya kami telah menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharathumul hayatud dunya, mereka sudah bersaksi, tapi kenapa? Allah nyatakan wa gharathumul hayatud dunya, dan dunia telah menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka telah bersaksi atas diri mereka sendiri. Artinya apa? Mereka telah tenggelam dalam tipuan dunia. Annahum kanu kafirin. Mereka menyaksikan diri mereka sendiri tenggelam di dalam keingkaran, di dalam kekafiran, di dalam kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan apa? Hadis ini menggambarkan dialog yang akan terjadi pada hari kiamat antara Allah dengan golongan jin dan manusia. Dan jadi bertiga, Allah, kemudian golongan jin, dan golongan manusia yang kafir. Allah menanyakan mereka tentang kedatangan yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Di sini ada 3 pendapat di dalam tafsir yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi, yaitu tafsir Bahrul Ulum.
Muqatil berkata bahwa Allah mengutus Rasul dari golongan jin dan manusia. Sebagaimana diterangkan bahwa Rasul jin itu ada 7. Ya. Tapi dari kalangan jin. Tapi juga menyatakan itu hanya utusan saja. Kalau Rasul itu kan maksudnya utusan. Jin yang pada saat itu dipanggil untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu pada saat itu yang dipanggil itu ada 7 jin. Ya, kemudian setelah mendengarkan, kemudian kembali kepada kaum mereka dan memberi peringatan kepada kaum jin. Kemudian yang kedua, pendapatnya ayat ini merujuk kepada Rasul dari kalangan manusia saja. Ya, tidak ada Rasul yang diutus khusus untuk jin. Jadi pada saat itu ayat ini merujuk kepada Rasul dari kalangan manusia saja. Tidak ada Rasul yang diutus khusus untuk jin. Artinya itu hanya pimpinan-pimpinan jin yang pada saat itu mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas berkata para Rasul diutus kepada manusia. Namun Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul bagi jin dan manusia. Rahmatan lil alamin. Nah ini yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai utusan Allah untuk seluruh alam semesta ini. Maka ibu bapak yang berbahagia, kenapa kita tidak tahu nasib kita bagaimana? Maka kata Abah, maka kerjakanlah zikir. Ya dari zikir ini maka banyak sekali kefadilahan, banyak sekali keberkahan gitu kepada kita semua. Nafsul mutmainnatu tarji'u ila rabbiha radiyatan mardiyah. Maka nafas ya artinya jiwa yang tenang akan kembali kepada Tuhannya dengan keridoan dan diridhoi fi hadzal yaum. Li annallaha birruju'i ila rabbihal an. Karena Allah telah menyuruhnya untuk pulang kepada Tuhannya sekarang fi hadzal yaum atau hari ini. Nah, demikian Ibu Bapak, maka ini merupakan peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita melalaikan yang namanya al-yaum. Al-yaum itu artinya hari ini. Kita lakukan hari ini, ya sudah, yang pertama zikir saja. Zikir, kemudian berbuat seluruh amal kebaikan yang kita bisa kerjakan hari ini. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.